Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang saya hormati Sekretaris Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi Pak Koko. Terima kasih Pak Koko. Pak Koko ini dari awal sama-sama kita terus ya. Jadi semangatnya koperasi ada di kita nih Pak. Mudah-mudahan koperasi yang diundang seluruh Indonesia, karena sudah banyak juga Pak yang nyangkut. Ini adalah di semangat kita semuanya, terutama untuk Kementerian Koperasi. Yang saya hormati Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Pak Lili, hadir juga Pak Lili. Terima kasih. Pak Lili berdiri nih, kayaknya Pak Lili mungkin masih mewakili Kementerian Perhubungan. Ya, terima kasih Pak Lili. Terus Pak Lili kalau di Kementerian Perhubungan bukan bidangnya untuk ngurusi sepeda motor listrik. Harusnya Direktur Sarana Pak Danto. Tapi Pak Danto hari ini sedang kegiatan di Surabaya dan Pak Dirjen juga ada acara di Singapura. Pak Menteri Perhubungan juga tidak bisa hadir karena ada acara di Inggris. Jadi Pak Lili juga hadir, tapi ada kaitan dengan Pak Lili. Mungkin Pak Dharma dan juga teman-teman yang lain, kita juga harus ingat bahwa sepeda motor listrik kalau diangkut dengan kapal potensinya kemarin kejadian Pak. Nah ini urusan Pak Lili nanti. Saya akan rapat khusus dengan Pak Lili supaya jangan sampai ada accident di kapal nih. Ini para pemilik kendaraan bermotor ada semua di sini Pak. United, Pak Henry, Pak Dharma, Alesa dan sebagainya juga hadir di sini. Kemudian yang saya hormati Direktur Utama LLP, KUKM, SMISKO, Pak Leonard Teosa Berata. Terima kasih Pak Leo. Pak Leo punya tempat yang Pak Budi ya. Kemarin saya diskusi dengan Pak Budi, mudah-mudahan yang sekarang kita selenggarakan tahun depan saya dapat tempat lagi di sini Pak Leo ya. Dan akan lebih besar lagi Pak. Karena sekarang ini banyak yang protes kepada saya nggak dapat tempat Pak. Tahun depan kita bertekad bikin adakan lagi acara yang sama di sini dan lebih besar lagi. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Kementerian SDM, ada juga perwakilan dari BUMN, hadir juga dari Semen Indonesia. Terima kasih Pak. Kita mengundang juga beberapa BUMN di sini karena memang sesuai dengan amanat Perpres 7 di acara Ina Bayar ini kita mengundang beberapa BUMN dengan harapan Inpres nomor 7 segera bisa terserap kendaraan sepeda motor listrik bisa sebagai kendaraan operasional di beberapa kementerian, pemerintah dan juga di provinsi juga termasuk di kabupaten kota. Kemudian yang saya hormati teman saya nih, Chairman of Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATEC), sekaligus adalah Ketua Hipino Pak Budi Arjo. Terima kasih Pak Budi. Kita semua dari teman-teman asosiasi dari brand-brand yang ada di asosiasi kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dari Asmoli dengan Hipindo yang sekarang ini kita selenggarakan bersama. Kemudian yang saya hormati para pimpinan dari Kepala Staf Angkatan Darat juga hadir. Terima kasih Pak mewakili. Dan ini saya masih ingat betul apa yang menjadi arahan Pak Luhut waktu itu. Kita harapkan bahwa sepeda motor listrik maupun untuk kendaraan-kendaraan bus listrik saat itu Pak Luhut nyampaikan, ini harus segera bisa digunakan terutama adalah oleh TNI dengan Polri. Kenapa demikian? Sangat strategis sekali. Manakala mungkin TNI dengan Polri sudah bisa menggunakan, pastinya banyak masyarakat yang kemudian melihat dan akan mencontoh itu semuanya. Jadi kami terima kasih dari Kepala Staf Angkatan Darat yang dalam hal ini diwakili bisa hadir dalam acara ini. Kemudian juga perwakilan dari duta besar yang ada di sini. Terima kasih juga kedatangannya dari Austria, dari Austria. Kemarin dari Vietnam duta besarnya langsung juga hadir untuk melihat bagaimana perkembangan progres kendaraan sepeda motor listrik di Indonesia. Kemudian yang saya hormati pula para pemegang brand, anggota asosiasi dari Asmoli yang hadir. Cukup banyak juga di sini yang memberikan semangat kita bersama supaya kegiatan ini bisa berlanjut sampai dengan besok, dan kita merencanakan akan kita evaluasi untuk kegiatan yang sama kita selenggarakan juga di beberapa kota besar yang lain. Kemudian yang saya hormati Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir dalam kesempatan ini, terima kasih atas kehadirannya. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan Ina Bayar EV Expo yang diselenggarakan kolaborasi dan kerjasama kami dengan Hipindo didukung sepenuhnya oleh Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Maritim serta Kementerian SDM serta Kementerian Perindustrian. Ini baru pertama kali memang kami selenggarakan
Dan harapan kami dengan kegiatan seperti ini tujuannya sebetulnya adalah kita ingin melakukan campaign. Kalau sekarang hari pertama dimulai kampanye untuk pemilu 2024, nah yang sekarang kita lakukan campaign untuk kendaraan sepeda motor listrik yang pertama kali diselenggarakan oleh asosiasi kami dengan didukung oleh beberapa kementerian tadi. Harapannya semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa pemerintah Indonesia yang diinisiasi atau sebagai motivatornya adalah Kementerian Maritim, semakin banyak bahwa kita sudah memberikan program bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik dengan jumlah atau nilai 7 juta. Dan kami juga mendengar dari Kementerian ESDM saat sekarang ini sedang menggodok atau kemudian sedang melakukan revisi terhadap peraturan Menteri SDM menyangkut masalah bantuan pemerintah juga untuk konversi sepeda motor listrik yang tadinya dari nilai 7 juta rencananya akan ditambah menjadi 10 juta. Mudah-mudahan kami dari asosiasi sangat mengharapkan sekali terhadap apa yang saat sekarang ini sedang dilakukan oleh Kementerian SDM. Bapak sekalian, kami dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia ingin mengucapkan terima kasih atas peran serta dan kemudian dukungan sepenuhnya dari beberapa kementerian yang kami sebutkan tadi dan juga terhadap Asosiasi Hibindo sehingga terselenggaranya kegiatan Inabuyer EV Expo yang pertama kali ini, dan harapan kami nanti tentunya mungkin akan kita selenggarakan lagi yang lebih besar lagi, dan kami juga merencanakan di tahun depan akan kita selenggarakan expo yang lebih besar dengan menggandeng beberapa IO yang sudah kami siapkan, sehingga semakin lama apa yang menjadi amanat Perpres 55 tahun 2019 menyangkut masalah percepatan untuk produksi dan juga penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia akan bisa kita jalankan. Kami dari asosiasi dan kemudian semua brand yang ada saat sekarang ini, Bapak sekalian, terutama teman-teman media, sebetulnya udah berapa brand sih untuk sepeda motor listrik di Indonesia? Data yang ada dari Kementerian Perhubungan kami dapatkan sudah mencapai 52. Kemudian yang sudah ada mengajukan NIK di Kementerian Perindustrian ada sekitar 42 brand yang sudah mengajukan NIK. Yang saat sekarang ini sudah menjadi anggota atau membernya Exmoli baru sekitar 38. Tapi dengan kegiatan sekarang ini, kemarin kami mendapatkan banyak lamaran, banyak brand-brand baru yang akan segera bergabung nih. Pak Wilson, Wakil Ketua, terima kasih. Saya lihat Pak Wilson dengan Pak Sekjennya memang sangat luar biasa, anak muda semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak yang bergabung dalam Exmoli, tentunya kita nanti akan bisa menyampaikan dan menyuarakan aspirasi yang saat sekarang ini menjadi bottlenecking terhadap kita, terutama kalau produksi menurut saya sudah cukup bagus. Kemudian tinggal adalah bagaimana untuk penetrasi ke marketnya, ke pasarnya. Saya banyak ditanya oleh media, Pak, sebetulnya hambatan apa sih kalau masyarakat akan membeli sepeda motor listrik dengan bantuan pemerintah 7 juta? Kalau menurut saya, dari aspek internal, sebetulnya adalah dealer yang belum merata di semua daerah, Pak Henry. Saya tadi pagi ditelepon oleh orang Jember, Pak, saya mau beli motor yang subsidi, istilah mereka subsidi, padahal bukan subsidi. Kalau saya katakan bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor dengan nilai 7 juta. Dari Jember nanya ke saya. Nah, saya sampaikan bisa membeli di Jember, ternyata di Jember juga masih belum ada, Pak. Padahal kota besar di Jawa Timur. Nah, dengan demikian kami mendorong kepada semua APM, kepada pemegang merek dan brand yang menjadi membernya Exmoli, terutama untuk brand yang sudah mendapatkan TKDN 40%, ada 17 merek, harapan kami bisa cepat masuk penetrasi ke pasar dengan membentuk kerjasama, dan kemudian di area inilah kita harapkan ada skema B2B yang terjalin, karena saya juga mendapat beberapa WA dari teman-teman pengusaha di Makassar, pengusaha di Kalimantan, mereka akan datang untuk bisa melihat potensi yang ada dan akan membuka kemitraan untuk membuka main dealer atau dealer di beberapa daerah di Kalimantan. Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, dalam kesempatan yang baik ini pula kami sekali lagi dari Exmoli ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan
sebesar-besarnya kepada pemerintah, terutama yang dari awal sudah menyiapkan dari aspek regulasi yang cukup lengkap sekali. Peraturan Menteri Perhubungan, peraturan Presiden, instruksi Presiden, peraturan Menteri Perindustrian, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Kapolri sudah dibuat supaya dari aspek industrinya dan juga penggunanya oleh masyarakat, pemerintah sudah memberikan karpet merah kepada asosiasi atau kepada brand yang ada di sepeda motor listrik ini. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita ingin mempunyai strategi yang pas. Kita ingin mengakselerasi supaya trust masyarakat terhadap sepeda motor listrik yang sekarang masih banyak menjadi pertanyaan. Contohnya adalah, kalau saya motornya rusak, bengkelnya di mana? Ini kita ada juga bengkel yang membuka booth di sini untuk kerjasama. Kemudian berikutnya, dalam kesempatan ini kami dari AS Moli mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Pak Lili, nanti mohon disampaikan kepada Pak Menteri, kemudian melalui Kementerian Perindustrian dan juga Kemenko Maritim serta Kementerian SDM, mengusulkan supaya ada Hari Sepeda Motor Listrik Nasional. Ya, boleh tepuk tangan dulu, dan tepuk tangannya boleh meriah juga. Jadi saya mengusulkan, Pak, dari asosiasi, mengusulkan supaya tanggal 29 November ini adalah sebagai Hari Sepeda Motor Listrik Nasional. Kenapa demikian? Kami harapkan walaupun cuma Hari Sepeda Motor Listrik, tapi gaungnya semakin besar. Dengan harapan semakin banyak masyarakat yang tahu dan paham bahwa sepeda motor listrik nantinya adalah sebagai sepeda motor listrik yang akan mengganti atau kemudian kita akan shifting dari ICE kepada kendaraan bermotor listrik. Kenapa demikian? Kita tahu semuanya saat sekarang ini isu menyangkut masalah polusi udara tidak hanya di Jakarta, sudah cukup merata di Indonesia. Kapan lagi kita akan memperbaiki kualitas udara kita dengan memperbanyak penggunaan sepeda motor listrik di Indonesia? Dan kita tahu semuanya, sebagian besar polusi udara yang di Indonesia dari hasil penelitian itu adalah akibat gas buang dari kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari. Jadi kalau kita ingin kesehatan kita semakin baik, kualitas resources sumber daya manusia Indonesia terutama ke depan harus semakin baik. Tidak ada pilihan lain, kita mulai beralih kepada sepeda motor listrik. Dan kita cinta Indonesia, makanya kita cinta sepeda motor listrik. Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, saya kira sekali lagi mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh beberapa asosiasi dan juga oleh pemerintah dengan ini bayar EV Expo ini akan menjadi satu momentum yang cukup baik untuk kita semuanya. Semangatnya dari ruangan dari gedung Smesco yang cukup megah ini, kita akan suarakan sepeda motor listrik untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.